Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersatu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Dari KJ 395, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini jika kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Tuhan yang boleh memberkati kami agar kami boleh mendengar dan mengerti serta melakukan segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Senang bertemu lagi dengan saudara sekalian dalam acara doa keluarga GKI Delima hari ini. Saudara-saudara, besok kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Dan itu berarti kita akan segera memasuki Minggu Palmarum, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Biarlah kita makin mengenal kasih Tuhan dan juga makin bertambah-tambah mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita mau merenungkan tema lebih dari kasih semula. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Ini surat kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau,
karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara yang kekasih, kasih semula atau kasih mula-mula atau yang kita kenal dalam bahasa Inggrisnya first love, bagi banyak orang sangat berkesan. Bukankah demikian? Saudara bisa ingat pengalaman first love saudara. Bagaimana pengalaman first love saudara dengan pacar atau mantan pacar? Mungkin yang sekarang sudah jadi pasangan hidup, ya. Titik Puspa pernah menggambarkannya dalam lagu Jatuh Cinta. Dia katakan jatuh cinta berjuta rasanya. Nah, bagaimana juga pengalaman first love? Kasih mula-mula saudara dengan Tuhan? Saya merasakan betapa indahnya pengalaman ketika Tuhan memanggil saya di masa saya remaja. Waktu itu saya kelas 2 SMP. Ya, walaupun saya sekolah di sekolah Kristen, ya, dari dulu saya di Penabur, Saudara ya. SD, jadi SDK 1. SMP-nya karena saya mau sekolah agak jauh dari rumah, saya di SMPK 2 dan SMA saya masuk di SMAK 1 lagi. Nah, waktu kelas 2 SMP itu saya masih bisa dikatakan bandel dan nakal ya. Lagi nggak punya tujuan hidup, ya, ke gereja juga nggak mau, diajak ke gereja oleh teman saya pun ogah. Tapi saya bersyukur ada seorang teman saya yang setia ajak saya ke gereja. Dan ketika ada acara kebaktian kebangunan rohani remaja, dia agak maksa saya ikut ke gereja. Saudara-saudara, kenapa saya bilang agak maksa? Karena saya udah bilang gak mau, dijemput juga. Nah, judulnya gak enak hati, udah dijemput, akhirnya saya ikut ke gereja, saudara. Nah, waktu itu di Komisi Remaja GKI Samanhudi yang ibadahnya masih menggunakan gereja di Jalan Kelinci. Dalam kebaktian kebangunan rohani remaja itulah Tuhan memanggil saya menjadi anaknya. Saya merasakan betul bahwa saya perlu Tuhan dan Tuhan menjadi juru selamat saya, saudara. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang mengubahkan hidup saya. Sejak perjumpaan dengan Tuhan itu, maka saya berubah dari seorang remaja yang tidak mempunyai tujuan hidup, menjadi remaja yang melihat bahwa hidupnya berharga karena Tuhan Sang Pencipta dan Sang Penebus pasti mempunyai rencana yang indah. Sejak itu, saya selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Dari tidak pernah baca Alkitab, jadi rajin baca Alkitab. Semangat baca Alkitab. Lalu saya semangat ikut pelayanan. Semangat juga bersaksi di tengah teman-teman para remaja lainnya. Nah, mengapa
bisa punya semangat yang berkobar seperti itu. Itulah pengalaman kasih yang mula-mula, saudara-saudara. First love. Saya mengalami seperti yang diungkapkan dalam lagu yang tadi dinyanyikan, Kidung Jemaat 395. Ya, betapa indah harinya saat kupilih penebus. Artinya saat kita dimampukan merespon panggilan Tuhan. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dan seterusnya. Saya yakin saudara juga punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. First love saudara dengan Tuhan. Ngomong-ngomong, sekarang sudah berapa tahun kita menjadi anak Tuhan? Sudah berapa tahun kita menjadi pengikut Kristus? Mungkin ada yang baru menjadi pengikut Kristus. Tapi mungkin juga ada yang sudah lama. 10, 20 tahun atau lebih. Saya sendiri sudah 44 tahun ya. Dari peristiwa perjumpaan saya dengan Tuhan di tahun 77 itu. Nah, bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Masihkah semangat kita mengikut Tuhan tetap berkobar? Masihkah kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula? Bahkan seharusnya dengan berjalannya waktu, kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Atau sebaliknya, kasih kita kepada Tuhan menjadi berkurang. Ada yang bilang kasihnya sudah luntur katanya. Kasih bisa luntur juga ya. Ya. Kenapa kasih luntur? Karena berbagai hal, saudara-saudara. Karena berbagai kepahitan dalam hidup, masalah dalam hidup, kasih kita kepada Tuhan mungkin bisa menjadi luntur. Nah, jangan sampai karena kita mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, kasih kita kepada Tuhan menjadi luntur, menjadi berkurang, atau bahkan lenyap. Firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Wahyu, khususnya Wahyu 2 ayat 4, merupakan kritikan atau teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus ditegur oleh Tuhan karena telah meninggalkan kasih yang semula. Atau bahasa Yunaninya bisa diterjemahkan, telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Atau salah satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan, you have departed from your first love. Ini bisa dimengerti dalam dua pengertian. Pertama, mau menyatakan bahwa kasih yang pernah berkobar-kobar, ya, antusiasme ketika pertama kali jemaat Efesus mengenal Kristus setelah berlalunya waktu, antusiasme mereka kepada Kristus pun menjadi pudar. Dan semangat mereka berkurang. Semangat menjadi layu. Kedua, bisa juga menunjuk kasih di antara sesama umat yang seharusnya bersatu, makin mengasihi, saling mengasihi. Tapi karena dalam mengalami waktu itu ada guru palsu, ya, lalu mereka mau mempertahankan kemurnian ajaran, hal yang baik, tapi bisa jadi itu menyebabkan jemaat Efesus kehilangan cinta kasih terhadap sesama. Tuhan menyerukan agar mereka bertobat. Artinya mereka harus kembali memiliki kasih yang semula itu. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari ketika kita dalam minggu Prapaskah ini,
Saat-saat kita lebih mengingat penderitaan Kristus karena kasih-Nya kepada kita, mari kita memeriksa diri kita. Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, apakah kita masih mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang semula? Bahkan seharusnya kita sudah makin bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Jangan sampai kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama makin berkurang. Bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, jangan sampai kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama menjadi luntur. Mari kita mohon agar Tuhan memampukan kita makin hari makin mengasihi Tuhan dan sesama, lebih dari kasih semula. More than first love. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersatu hati memohon kepadamu, mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk Pendeta Adi Cahyono yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau yang menyembuhkan penyakitnya Tuhan, Engkau yang mengalahkan segala virus yang ada dalam tubuh dia. Dan juga Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan kepada Ika dan kedua anaknya, sehingga mereka sekeluarga boleh dipulihkan oleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga teringat Tuhan untuk keluarga Ibu Flo. Biarlah Engkau yang menyertai dan memberkati mereka, menghiburkan sehingga Ibu Flo dan keluarga boleh menerima kepergian Pak Rohim dengan pertolongan Tuhan. Mereka boleh dihiburkan oleh firman Tuhan dan doa-doa daripada jemaat. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, kami teringat akan pelayanan di gereja kami. Kami ingin berdoa untuk majelis jemaat GKI Delima Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka, berikan kepada mereka hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencari kehendak Tuhan. Biarlah mereka satu persatu, majelis jemaat, boleh rajin bersaat teduh, berdoa, mencari kehendak Tuhan dalam memimpin jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan Tuhan, berkat Tuhan kepada gereja kami sampai dengan hari ini. Terlebih untuk kepersekutuan doa yang boleh berlangsung dengan pertolongan Tuhan. Bapa, pada saat ini juga hamba teringat Tuhan kepada bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, di mana kami berdiam dan tinggal di negeri ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kepada kami pemimpin Bapak Jokowi, seorang yang jujur dan juga baik hati Tuhan. Kami berdoa Bapa dengan sungguh-sungguh, biarlah Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan tubuh, dan Engkau yang menjauhkan segala penyakit dari tubuhnya, sehingga Pak Jokowi boleh memimpin negara ini dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pejabat pemerintah, berikan kepada mereka hati yang takut akan dosa, hati yang takut dan juga mau mencari kehendak Tuhan Bapa, sehingga mereka boleh menjadi pejabat-pejabat yang sungguh-sungguh berjuang demi keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk hal-hal yang lain yang begitu banyak, tapi sebelum kami mengatakannya, Engkau sudah mengetahui Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mendengarkan doa kami dan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah hidup kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan NKB 141, bait yang pertama dan yang ketiga. Kasihku
Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasih-Ku makin besar kepadamu. Walaupun badai keras memukulku, namun penghiburku malah kudus. Inilah laguku, tambahkan kasih-Ku